Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Ikhwani wa akhwati rahimahullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dalam kesempatan yang singkat ini kita coba mengangkat tema kiat-kiat meraih ampunan ilahi. Saya akan memulainya dengan membacakan ayat yang tadi saya bacakan, karena ayat ini tentu akan menggelitik kita semuanya apabila diperdengarkan kepada kita. Kamu memohon ampun bagi mereka, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, atau kamu tidak memohon ampun bagi mereka, in tastaghfir lahum, dan andai kata kau memohon ampun kepada mereka 70 marrah, 70 kali permohonan ampun, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Kita ulangi, kau memohon ampun bagi mereka atau kau tidak memintakan ampun untuk mereka, bahkan jika kau memohonkan ampun sebanyak 70 kali untuk mereka, fala yaghfirullahu lahum, Allah tetap tidak akan pernah mengampuni mereka. Yang demikian itu dikarenakan mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kaum muslimin muslimah rahimahullah, andai kata ayat ini ditujukan kepada kita, maka selesailah sudah. Kehidupan kita akan menjadi tidak bermakna. Kita hanya akan melalui hari demi hari dalam gelimang dosa dan maksiat, karena ada kalimat dari Allah, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Walaupun ada puluhan kali permohonan ampun yang sampai kepada mereka dari orang-orang yang memohonkan ampun untuk si fulan tersebut. Kalau kita membayangkan ini pada kita dan itu beritanya sampai kepada kita secara sahih, maka ini tentu akan sangat menyedihkan kita. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya coba akan membawa dua kisah. Satu kisah diceritakan dalam Al-Quran, satu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kisah pertama yaitu kisah tentang 3 orang yang tidak ikut berangkat berperang ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat untuk berangkat berperang. Diceritakan ada 3 sahabat Nabi yang akhirnya memutuskan untuk tidak ikut berperang. Ketika Rasulullah SAW pulang dari pertempuran yang dimaksud, ketiga orang sahabat ini merasa menyesal dan menghadap Rasulullah SAW. Selain 3 orang itu, ada beberapa orang yang menghadap kepada Nabi, tetapi untuk 3 orang ini Rasul memberikan treatment yang berbeda. Kata Rasul, untuk bertiga ini, mulai hari ini kalian tidak usah untuk bertegur sapa dengan ketiga orang ini. Ini sesuatu yang baru pada saat itu, di mana ada satu punishment, ada satu bentuk hukuman yang diberikan oleh Rasulullah kepada 3 sahabatnya yang tidak ikut berangkat berperang. Berhari-hari 3 orang ini tidak ada yang menegur. Di pasar tidak ditegur, di masjid tidak ditegur, di tempat-tempat obrolan-obrolan biasa terjadi, mereka tidak dipedulikan. Dan kejadian ini berlangsung berhari-hari, berbelas-belas hari. 30 hari berlalu dan tidak ada tanda-tanda dari Rasulullah untuk mengganti hukuman. Diceritakan dalam ayat 118 surat At-Taubah, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka,
hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu sangat luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula. Rekan-rekan kaum muslimin sekalian, Al-Quran memotret kondisi psikologis dari 3 orang ini. Tiga-tiganya mengalami kondisi psikologis yang sama, sehingga apabila bumi menjadi sempit bagi mereka dan jiwa mereka juga terasa sempit, mereka membayangkan tidak ada tempat untuk lari dari Allah. 40 hari berlalu, semua sahabat Nabi, satu kota di Madinah tidak ada satupun yang menegur ketiga sahabat Nabi tersebut. Keadaan sangatlah susah pada waktu itu. Sahabat-sahabat terdekat ingin membantu dan menolong, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun memberikan tanda-tanda perbaikan. Sampai akhirnya di hari ke-41 keadaan bukan bertambah baik, tapi Rasulullah mengatakan untuk 3 orang itu istri-istrinya pun tidak boleh menegur dan harus memisahkan diri dari tidur mereka. Kebayang oleh kita bagaimana satu-satunya tempat untuk mencurahkan perasaan, kegalauan hati dan lain-lain sebagainya harus ditambah lagi dengan istri-istri mereka harus dipisahkan dari tempat tidur mereka. Jadilah malam ke-41, malam ke-42, malam ke-43 bagi mereka menjadi malam-malam yang semakin sunyi dan mencekam. Sampai akhirnya di malam yang ke-50 Allah Azza wa Jalla baru menurunkan wahyu yang memberi ampunan kepada mereka. Dan luar biasa, ayat 118 ini bunyinya, kalau dibaca panjangnya, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahubbat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kalau kita berbicara tentang bagaimana meraih ampunan ilahi, bagaimana kalau Allah menangguhkan tiap dosa kita selama 50 malam untuk menunggu kesungguhan kita bertaubat? Saya pikir kita tidak akan lolos pada ujian seleksi model pengampunan seperti ini. Cerita kedua, cerita dari Rasulullah SAW terkait 100 orang yang 99 orang yang dibunuh oleh salah seorang pemuda yang dia ingin bertaubat. Kemudian mendatangi salah seorang alim pada waktu itu, dan orang alimnya mengatakan taubat yang seperti itu tidak akan bisa dilakukan. Maka dia akhirnya membunuh sang alim tadi sehingga genap 100 yang dibunuh. Keinginan untuk berubah dan bertaubat pada waktu itu terus mendesak dalam dirinya, sampai akhirnya dia mencari orang alim berikutnya. Di orang alim yang ke-101 ini, orang yang ke-101 yang dia temui ini mengatakan taubat masih dimungkinkan, tapi dia harus pergi menemui fulan yang jarak tempuhnya cukup jauh. Kesungguhan taubatnya pada waktu itu memaksa dia untuk menemui sosok yang dikehendaki oleh sang alim tadi, dan dia meninggal di tengah perjalanan. Diceritakan dalam kisah itu, akhirnya taubat lelaki yang sudah membunuh 100 orang tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menarik. Yang satu untuk meraih ampunan harus masuk ke dalam ruang kesunyian selama 50 hari, 50 malam. Dan yang satu lagi membunuh 100 orang tetapi tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua kisah yang kontradiktif tetapi memiliki kandungan yang luar biasa. Bagaimana cara kita untuk meraih ampunan ilahi?
bercermin dari dua kisah tadi. Saya pribadi mengambil kesimpulan. Yang pertama, ada kesungguhan dalam diri kita yang merasa telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita untuk mengejar ampunan ilahi. Kalau kita melihat dari dua kisah itu, sepertinya ampunan itu akan didapatkan mengikuti jejak pengorbanan kita mengejar ampunan itu. Saya ingatkan kepada pemirsa sekalian ayat 80 dari yang saya bacakan di awal tadi, karena ada orang yang di zaman Rasulullah SAW yang sudah diponis oleh Allah tidak akan diampuni, walaupun ada 70 kali permintaan pengampunan kepada orang tersebut. Di sini hal-hal menarik muncul. Ada orang yang membunuh 100 orang kemudian diampuni. Ada orang yang mengejar ampunan dengan keterasingan selama 50 hari 50 malam. Dan ada orang yang sama sekali tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita merasa kalau kita di tiga pribadi ini, kita ingin ada di mana? Harus menghabiskan 50 malam, harus membunuh 100 orang, atau kita ada di posisi ketiga yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat, yang pertama tipsnya adalah seberapa kuat kesungguhan kita untuk meraih ampunan ilahi. Ini yang penting, karena kesadaran itu akan dibaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita memang benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, ada upaya yang pantang menyerah yang dilakukan. Terlihat salah sebetulnya yang dilakukan oleh orang yang membunuh 99 orang, kemudian membunuh satu orang lagi yang tempat dia meminta fatwa. Tetapi amaliyah dia yang sungguh-sungguh untuk mengejar ampunan itu yang menjadi poin penilaian. Ini yang saya ambil kesimpulan dari kisah pembunuh 100 orang ini. Dan kita yang tentu saja belum pernah membunuh satu orang pun, apalagi sampai 100 orang, tentu masih sangat mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi seberapa kuat kesadaran tentang kesalahan kita terbangun dalam diri kita. Dan yang kedua, seberapa kuat kesungguhan kita mempertahankan kesadaran itu untuk meraih dan mengejar pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pengampunan Allah akan sampai kepada kita. Kesungguhan kita dan keseriusan kita menjemputnya lah yang akan membuat seberapa cepat pengampunan itu sampai kepada kita. Mungkin tanda-tanda ampunan Allah tidak bisa terbaca oleh kita, tapi ketahuilah, jika amaliyah menuju pengampunan kita itu istiqomah, insya Allah ampunan Allah akan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan hamba-hamba Allah yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang pada saatnya nanti setelah meraih ampunan, meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.